dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Dan panitia akan memberikan mikrofon kepada pemegang saham atau kuasanya. 2 Romawi. Pemegang saham dipersilakan menyebutkan nama dan jumlah yang dimiliki atau diwakili, serta membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dijalankan. L. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik atau kuasanya dapat memberikan suara abstain atau tidak setuju dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan mata acara rapat yang sedang berjalan. Kartu suara akan diberikan kepada pemegang saham atau kuasanya pada saat registrasi. 6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi Easy-Kesey, wajib memperhatikan hal-hal berikut. B. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat secara elektronik. 1 Romawi. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi permata acara rapat. Pertanyaan dan atau pendapat permata acara rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronics Optioning yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi Easy-Kesey. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan rapat pada kolom General Meeting Flow Text adalah Discussion Started for Agenda Item Number. 2 Romawi. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi permata acara rapat secara tertulis melalui layar e-meeting hall di aplikasi Easy-Kesey merupakan kewenangan bagi setiap perseroan dan hal tersebut akan dituangkan perseroan dalam tata tertib pelaksanaan rapat melalui aplikasi Easy-Kesey. 3 Romawi. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi permata acara rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. C. Proses pemungutan suara atau voting. 1 Romawi. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi Easy-Kesey pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. 2 Romawi. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf A, angka 1 Romawi sampai 3 Romawi, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar e-meeting hall di aplikasi Easy-Kesey dibuka oleh perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik permata acara rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara atau voting time dengan menghitung mundur maksimum selama 3 menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik,
berlangsung akan terlihat status voting for agenda item number has started pada kolom general meeting flow text. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom general meeting flow text berubah menjadi voting for agenda item number has ended, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan. 3. Romawi. Voting time. Selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi isi-kese. Setiap perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam rapat dan akan dituangkan dalam tata tertib pelaksanaan rapat melalui aplikasi isi-kese di mana perseroan menetapkan batas waktu maksimum adalah 3 menit per mata acara rapat. 7. Quorum kehadiran dan keputusan. A. Rapat umum pemegang saham tahunan. Sesuai ketentuan pasal 41 ayat 1, huruf A dan C, POJK nomor .15, garis miring POJK .04, garis miring 2020, dan pasal 14 ayat 2 angka 1, huruf A dan C, anggaran dasar perseroan, rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Hal-hal yang terjadi selama rapat berlangsung yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturannya oleh pimpinan rapat dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan dan ketentuan yang berlaku. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, maka kami ingin memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat ini. Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut. Dimohon untuk berdiri. Bapak Susilo Subarjo selaku Komisaris Utama. Terima kasih. Bapak Salis Teguh Hartono selaku Komisaris. Terima kasih. Selanjutnya, anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut. Bapak Martinus Susilo selaku Direktur Utama. Terima kasih. Bapak Hirawan Tejo Kusumo selaku Wakil Direktur Utama. Terima kasih. Di samping itu, perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan Sekretaris Perusahaan yaitu Bapak Christian Jonathan Sutanto. Terima kasih dan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini, yaitu Ibu Dr. Susanti, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Terima kasih, selaku notaris yang akan mengesahkan jalannya rapat dan akan mempersiapkan berita acara rapat. Bapak Insinyur Faisal. Dalam hal ini, mewakili Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita yang akan melakukan pencatatan kehadiran, perhitungan quorum, pemungutan suara, serta pengadministrasian saham-saham perseroan dalam rapat ini. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 POJK nomor .15 garis miring 2021 dan pasal 13 ayat 1 angka 1 anggaran dasar perseroan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
dan berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti rapat Dewan Komisaris PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk tertanggal 7 Juli 2022. Maka rapat akan dipimpin oleh Bapak Susilo Subarjo. Kepada Bapak Susilo Subarjo, kami persilakan untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya rapat ini. Selamat pagi. Selamat pagi para pemegang saham PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk atau kuasanya. Pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang selanjutnya disebut rapat baik secara fisik maupun elektronik melalui aplikasi Isi Kasai. Saya Susilo Subarjo sebagai Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan memimpin dan membuka rapat ini. Bahwa untuk dapat diselenggarakannya rapat ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Rencana penyelenggara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat perseroan nomor 017-PMMP-PORSEK-Polsek-5-2022 tanggal 25 Mei tahun 2022. B. Pengumuman kepada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Isi Kasai, serta situs web Perseroan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. C. Pemanggilan kepada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Isi Kasai, serta situs web Perseroan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disahkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PT pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15/2020 dan pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dan dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib yang telah diinformasikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah melalui situs web Perseroan dan situs web Isi Kasai, di mana pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh MC sebelum rapat ini dimulai. Selanjutnya marilah kita mulai membacakan mata acara rapat, yaitu mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021, laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya akut at the charge kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021. Kami persilakan Bapak Matius Susilo selaku Direktur Utama menyampaikan penjelasan mengenai laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tahun yang penuh tantangan di 2021 telah kita lalui bersama. Sepanjang tahun ini kita semua menghadapi dinamika yang tinggi dalam menjalankan kehidupan, termasuk menjaga keseimbangan antara capaian kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bagi Perseroan, semua ketidakpastian dalam menjalankan usaha ini menjadi semangat kami untuk terus bekerja keras agar tetap dalam melayani kebutuhan pelanggan. Kami mengembangkan inovasi dengan menunjukkan beberapa produk baru, melakukan realisasi pembangunan dengan beroperasinya pabrik ke-8, memperluas pangsa pasar ekspor, serta meningkatkan kerjasama dengan para mitra strategis. Pelaksanaan semua rencana kegiatan kami pastikan agar dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
strategi dan kebijakan. Pemulihan perekonomian global di tahun 2021 perlahan mulai membaik meskipun masih tetap dibayangi oleh tingginya ketidakpastian, salah satunya karena pandemi COVID-19. Peningkatan pergerakan perekonomian didorong oleh akselerasi tingkat vaksinasi, stimulus kebijakan, dan pemulihan kegiatan usaha secara bertahap. Beberapa indikator ekonomi antara lain Purchasing Manager Index atau PMI, keyakinan konsumen, dan penjualan retail menunjukkan pemulihan yang terus berlangsung. Walaupun indikator waktu transportasi atau PMA Suppliers Delivery Time Index barang global masih tertahan. Dari dalam negeri pemulihan ekonomi diproyeksikan juga terus berlanjut dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang membaik di triwulan keempat 2021 sejalan dengan peningkatan mobilitas pasca langkah-langkah penanganan yang ditempuh pemerintah dalam pengendalian COVID-19. Kinerja konsumsi swasta, investasi serta konsumsi pemerintah juga diperkirakan terus meningkat, didukung dengan tetap terjaganya kinerja ekspor. Sejumlah indikator hingga Desember 2021 menunjukkan proses pemulihan yang berlanjut seperti peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah, kenaikan penjualan eceran, penguatan keyakinan konsumen, serta PMI manufaktur pada level ekspansif. Dengan situasi makro yang membaik, kami melayani pelanggan kami dengan lebih maksimal. Kami melakukan strategi untuk fokus pada varian produk unggulan yakni Cook Shrimp dan Value Added Shrimp. Kedua varian ini berkontribusi pada penjualan hingga 77% pada akhir tahun 2021. Kami juga memaksimalkan utilisasi pabrik ke-8 yang mulai meningkat yang kami targetkan untuk mencapai utilisasi maksimal pada triwulan pertama tahun 2022. Di samping itu kami terus menerapkan kebijakan efisiensi dan pengaturan sumber daya manusia untuk bekerja di pabrik sesuai protokol kesehatan yang ketat, termasuk membangun sistem teknologi informasi guna memonitor produktivitas karyawan. Inisiatif dan pencapaian keberlanjutan. Pada tahun 2021, Perseroan telah melakukan beberapa kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja dan melakukan inisiatif keberlanjutan yang mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan. Di aspek operasional, pembangunan pabrik ke-8 Perseroan telah dimulai dan dapat beroperasi di tahun triwulan 3 2021 sehingga kapasitas produksi meningkat. Inovasi dengan peluncuran beberapa produk baru seperti Ebinoya, Garlic Butter Marinated Shrimp, Pre-Fried Breaded Shrimp diharapkan dapat memperluas pangsa pasar konsumen. Perseroan juga telah meningkatkan integrasi dalam rantai pasokan dan proses produksi, serta melakukan kerjasama mitra strategis dengan GK Hebat dan Mulia Raya Agrijaya. Adapun langkah-langkah lain yang diambil Perseroan adalah memaksimalkan peluang serta turut dalam target program pemerintah untuk meningkatkan ekspor udang olahan dan udang ekspor Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Saat ini Perseroan telah mendapatkan 5 sertifikasi jaminan mutu dari lembaga internasional dan lokal. Pengakuan sertifikasi tersebut diberikan oleh Best Aquaculture Practice atau BAP, FOSTARS, The British Retail Consortium, grade-nya AA, dan Business Social Compliance Initiative, grade-nya A, yang merupakan pengakuan dunia atas kualitas udang yang diekspor. Sertifikasi ini merupakan pengakuan bahwa produk Perseroan memenuhi standar kualitas mutu yang tinggi dan selalu diawasi kualitasnya dengan ketat. Pada aspek sosial, kami memastikan kesehatan dan keselamatan kerja untuk karyawan. Sepanjang tahun 2021 kami menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan memberikan vaksin kepada sekitar 80% dari seluruh karyawan. Untuk masyarakat di sekitar kami juga membina hubungan yang baik dengan bersama-sama menjaga lingkungan dan membangun kesejahteraan bersama. Setiap tahun Perseroan meningkatkan efisiensi baik dalam penggunaan air, energi maupun melaksanakan proses produksi untuk menjaga keseimbangan aspek lingkungan. Walaupun kami belum menghitung emisi yang dikeluarkan dalam proses produksi, namun kami memastikan bahwa semua peraturan terkait lingkungan telah dipatuhi dengan baik. Realisasi kinerja dan keberlanjutan kami di tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, kami berhasil mencatat capaian kinerja operasional dengan baik walaupun menghadapi berbagai dinamika yang ada. Untuk kinerja bisnis, ekspor Perseroan mencapai 19.437 ton. Kami masih mencatat pangsa pasar yang besar di Amerika yakni sekitar kurang lebih 75%, Jepang sekitar 25%, sedangkan negara-negara lainnya seperti Singapura, Denmark, dan Hong Kong sekitar 1%. Pendapatan Perseroan di tahun 2021 sebesar 175 juta
US meningkat 3% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 170 juta. Pendapatan tersebut didukung oleh penjualan Fana Mainstream yang mencapai 90% dari total pendapatan. Meskipun pendapatan personel mengalami peningkatan, namun untuk laba bersih personel mengalami penurunan sekitar 12,69% menjadi 9,29 juta jika dibandingkan tahun 2020. Beban pokok penjualan mencapai 134 juta atau menurun 0,26% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 135 juta US dollar. Untuk total beban usaha di tahun 2021 menjadi 21,48 juta atau mengalami peningkatan 55,61% jika dibandingkan tahun 2020. Total aset perseroan di akhir tahun 2021 tercatat sebesar 268 juta atau mengalami peningkatan sekitar 8,2% dibandingkan tahun 2020 sebesar 248 juta. Total liabilitas tahun 2021 sebesar 194 juta atau mengalami peningkatan 6,3% jika dibandingkan 2020 sebesar 183 juta. Dengan laba bersih tahun 2021 sebesar 9,29 juta, maka ekuitas personel meningkat sebesar 73,67 juta atau meningkat 13,7% jika dibanding tahun 2020 sebesar 64,78 juta. Secara keseluruhan, perseroan mencatat kinerja yang sangat baik sepanjang tahun 2021. Tata kelola perusahaan. Perseroan berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance atau GCG yang baik dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini dilaksanakan di berbagai lini dan tingkatan, serta senantiasa diawasi pencapaiannya. Perseroan juga sudah memiliki sistem whistleblowing yang berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan, serta memastikan kerahasiaan semua pelapor. Penerapan GCG dilakukan dengan menunjuk kepada prinsip GCG serta mengacu kepada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Pelaksanaan tata kelola ini dipantau oleh Dewan Komisaris dan dipastikan tidak ada pelanggaran dari segi hukum maupun kebijakan internal. Prospek usaha. Perseroan memandang optimis bahwa prospek perekonomian tahun 2022 semakin membaik di global maupun domestik berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan Ekonomi di Indonesia dalam kisaran 5% hingga 5,5% di tahun 2022. Perseroan akan memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan. Strategi perseroan ke depan akan mulai melakukan penetrasi pasar ekspor dan pasar retail e-commerce. Pasar persaingan dalam industri udang dan pengolahan membutuhkan inovasi produk dan oleh karenanya kami selalu meningkatkan penggunaan teknologi. Kami menjaga kualitas mutu produk kami dengan seksama untuk memenuhi berbagai selera konsumen dari berbagai negara dan memanfaatkan berbagai prospek usaha. Struktur direksi. Pada tahun 2021 tidak ada perubahan komposisi direksi dan kami mencatat semua direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Susunan direksi masih menggunakan akta notaris nomor 27 Perseroan tanggal 28 September 2020. Apresiasi atas pencapaian tahun 2021, direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, serta pemegang saham. Kerja keras dan dedikasi tahun ini telah membawa perseroan dalam mencatat satu keberhasilan ke keberhasilan yang lainnya. Direksi mengajak seluruh pihak untuk terus berupaya memberikan yang terbaik walaupun menghadapi berbagai ketidakpastian. Kami percaya ketidakpastian ini pasti terdapat kesempatan yang dapat kita maksimalkan untuk meningkatkan keberlanjutan. Terima kasih Bapak Martinus Susilo atas penyampaian penjelasan laporan direksi dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, perkenalkan saya Susilo Subarjo selaku Komisaris Utama, Komisaris Utama Perseroan mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Tahun 2021 telah kita lalui bersama dengan semua ketidakpastian dan tantangan. Namun demikian, kita patut bersyukur dengan semua yang sudah kita dapatkan dan kesempatan untuk tetap dapat melayani para pelanggan. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan fungsi pengawasan, juga memberikan nasihat atas jalannya kegiatan operasional PT Panca Mitra Multiperdana Tbk
sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Fungsi pemberian nasihat terutama menekankan pada pemantauan secara berkala, penerapan strategi, dan implementasi rencana kerja tahun 2021. Penilaian terhadap kinerja direksi. Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada direksi dan karyawan serta semua pemangku kepentingan atas semua upaya dalam menghadapi ketidakpastian sepanjang tahun 2021. Selain itu, kami juga berbangga atas semua capaian perseroan yang tetap dapat meningkatkan dan mengembangkan kinerja. Berbagai kebijakan strategis yang dilakukan direksi di tahun 2021 telah berkontribusi pada peningkatan kapabilitas dan kapasitas perseroan, antara lain pengembangan inovasi produk dan peluncuran produk-produk baru, realisasi pembangunan pabrik ke-8, dan kerjasama dengan mitra strategis. Dewan Komisaris berpendapat bahwa semua capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa direksi telah menerapkan strategi dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional perseroan. Pencapaian pendapatan di tahun 2021 sebesar 175,77 juta US dengan laba bersih sebesar 9,29 juta US memperkokoh keberadaan PT Pancamitra Multiperdana Tbk sebagai Indonesia Leading Shrimp-Based Food Processing Company. Untuk aspek sosial dan lingkungan, Dewan Komisaris juga mengapresiasi karena Presiden telah melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan untuk mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Selain kesehatan karyawan, Presiden juga memerhatikan kesehatan masyarakat sekitar dengan memberikan vaksinasi dan terus menyerukan kepentingan kesehatan. Secara internal, Presiden juga terus berusaha meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya energi dan melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan lingkungan. Salah satunya upaya yang akan Presiden lakukan adalah melakukan instalasi solar panel untuk mendukung keberlanjutan lingkungan serta meningkatkan efisiensi energi. Untuk semua ketaatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan dukungannya agar kinerja sosial dan lingkungan di lingkungan secara seimbang untuk menjaga keberlanjutan. Pandangan atas prospek usaha yang telah disusun oleh direksi. Terkait dengan prospek usaha yang telah disusun oleh direksi, Dewan Komisaris berpendapat bahwa rencana strategis masa depan telah disusun sesuai dengan kondisi eksternal dan internal perseroan. Dengan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang masih belum penuh sepenuhnya pulih, Dewan Komisaris mendukung direksi untuk tetap optimis dengan pendekatan kehati-hatian. Kesempatan yang ada dapat dimaksimalkan, namun dengan tetap memerhatikan setiap dampak yang ditimbulkan. Dewan Komisaris telah mengkaji dan menerima dengan baik secara rencana bisnis dan strategi yang telah disusun direksi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penetrasi pasar ekspor, serta inovasi produk dan program-program yang telah dijalankan di tahun 2022. Harus senantiasa dicermati dengan perkembangan yang ada. Pandangan atas penerapan tata kelola keberlanjutan. Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa praktek tata kelola atau corporate governance GCG telah diterapkan dalam setiap kegiatan usaha. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan GCG telah berjalan dengan baik dan tidak ada kasus kecurangan yang signifikan. Dewan Komisaris menilai bahwa perseroan sudah menerapkan dan rekomendasi yang telah diberikan ke depan. Dewan Komisaris terus mendukung penerapan kegiatan keberlanjutan yang dapat mendukung kelestarian lingkungan dan kesehatan karyawan serta dan masyarakat sekitar. Keberadaan perseroan diharapkan dapat pula mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya menjaga ketersediaan air dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Kondisi lingkungan ini berdampak pada keberlanjutan dan oleh karenanya peran perseroan dalam menjaga kelestarian lingkungan amat diperlukan. Komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2021 terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa RUPS LB pada tanggal 10 Desember tahun 2021 telah disetujui pengangkatan Saudara Salis Teguh Hartono sebagai anggota Dewan Komisaris sebagai komisaris sehingga komposisi Dewan Komisaris menjadi 3 orang. Diharapkan keberadaan Dewan Komisaris yang berjumlah 3 orang ini akan memperkuat sistem pengawasan perseroan dan meningkatkan keberlanjutan. Apresiasi.
Dewan Komisaris berterima kasih kepada segenap pemangku kepentingan, terutama jajaran direksi dan segenap karyawan, serta mitra bisnis perseroan. Mari kita tingkatkan kerjasama dengan lebih erat dalam menghadapi tingginya ketidakpastian. Kita harus tetap optimis untuk memberikan layanan terbaik dengan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan dan menjaga keseimbangan alam. Semoga apa yang kita rencanakan dengan baik akan membuahkan hasil yang maksimal untuk kesejahteraan masa depan. Bapak dan Ibu pemegang saham PT Panca Mitra Multibrand Tbk atau kuasanya, yang terhormat, demikianlah penjelasan mengenai laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik atau mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia di layar e-meeting hall di aplikasi e-CKC. Mohon Bapak Christian Jonathan Susanto selaku sekretaris perusahaan untuk menginformasikan. Bapak Pimpinan Rapat, mengacu kepada e-meeting hall, tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam isi KC. Kepada Pak Susilo, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami yang mengusulkan kepada rapat agar dapat mengambil keputusan untuk mata acara rapat sebagai berikut. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021, laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya accrued at the charge kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021. Apakah usulan mata acara pertama rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang memberikan suara abstain atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu e-meeting hall pada aplikasi e-CKC. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui e-voting pada sistem isi KC. Oke, oleh karena tidak ada yang menyatakan... Sorry Pak, ada yang tidak setuju Pak, bawahnya Pak. Oke. Yang ini Pak. Opsi 2 Pak. Opsi 2. Sekarang Ya betul. Sekarang marilah kita melanjutkan acara dengan pemungutan suara untuk memutuskan usulan tersebut. Ibu Notaris mohon dapat mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama rapat ini.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan data pemungutan suara dalam isi ke-C, hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sejumlah 1.191.200 saham dan tidak terdapat suara abstain. Oleh karena jumlah suara setuju adalah sejumlah 2.024.685.500 saham atau lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, maka rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama dari rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan mata acara pertama rapat telah disetujui oleh rapat ini. Mata acara kedua rapat yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penjelasan mengenai mata acara kedua rapat ini akan disampaikan oleh Bapak Marty Susilo selaku Direktur Utama kepada Bapak Marty Susilo. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan laporan keuangan perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik Kosasih Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan rekan, pada tahun 2020 perseroan berhasil membuka laba neto tahun berjalan konsolidasi sebesar 9.294.368 US dollar dan memiliki saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 35.866.663 US dollar. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perseroan dan rencana pengembangan usaha perseroan, maka direksi mengusulkan penggunaan laba bersih perseroan tahun 2020 sebagai berikut. Tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 sepenuhnya untuk memperkuat modal dan sebagai dana cadangan perseroan. Dengan penjelasan ini saya sampaikan, selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih kepada Bapak Marty Susilo, Bapak dan Ibu pemegang saham PT Pancamitra Multibrand Tbk atau kuasanya. Yang terhormat, demikianlah penjelasan mengenai penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi-kisi. Mohon Bapak Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Mengacu kepada e-meeting hall, tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam isi ke-C. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat mengambil keputusan mata acara kedua sebagai berikut. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 sepenuhnya untuk memperkuat modal sebagai dana cadangan perseroan. Apakah usulan mata acara kedua rapat tersebut dapat diterima dan setuju secara musyawarah mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik yang memberikan suara abstain atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, sedangkan yang bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu meeting hall pada aplikasi isi-kisi.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui e-voting pada sistem isi KC. Sekarang marilah kita melanjutkan acara dengan pemungutan suara untuk memutuskan usulan tersebut. Ibu Notaris mohon dapat mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan data pemungutan suara dalam isi KC, hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sejumlah 1.191.200 saham dan tidak terdapat suara abstain. Oleh karena jumlah suara setuju adalah sebesar 2.024.685.500 saham atau lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, maka rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua dari rapat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan mata acara kedua rapat ini disetujui oleh rapat ini. Mata acara ketiga rapat yaitu penetapan gaji, honorarium dan atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. Diusulkan kepada rapat untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan. Sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia di layar e-meeting hall di aplikasi isi KC. Mohon Bapak Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Mengacu kepada e-meeting hall, tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam isi KC. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat agar dapat mengambil keputusan untuk mata acara ketiga sebagai berikut. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Bapak Sekretaris Perusahaan mohon permusuhan data e-voting pada sistem isi KC untuk mata acara ketiga ini. Opsi 2. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui e-voting pada sistem isi KC. Ya, sekarang marilah kita melanjutkan acara dengan pemungutan suara untuk memutuskan usulan tersebut. Ibu Notaris mohon dapat mengumumkan hasil pemungutan suara mata acara ketiga ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan data pemungutan suara dalam isi KC, hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sejumlah 1.251.200 saham dan tidak terdapat suara abstain. Sesuai dengan
Mohon maaf, oleh karena jumlah suara setuju adalah sebesar 2.024.625.500 saham atau lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, maka rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga dari rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan mata acara ketiga rapat telah disetujui oleh rapat ini. Mata acara keempat yaitu penunjukan angkutan publik independen untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Adapun penjelasan untuk mata acara keempat akan dijelaskan oleh Bapak Matius Susilo. Kepada Bapak Matius Susilo, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati. Perkenankanlah saya menyampaikan penjelasan untuk mata acara keempat rapat ini. Dalam menentukan akuntan publik terdaftar dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, perseroan senantiasa memperhatikan kriteria sebagai berikut. 1. Independensi akuntan publik dalam AP dan atau kantor akuntan publik KAP. Ruang lingkup penugasan audit, imbalan jasa audit atau audit fee, tidak termasuk pajak dan out of pocket expense, OPE. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan. Oleh karena itu diusulkan kepada rapat untuk 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik terdaftar di Indonesia akan melakukan audit atas buku keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan serta afiliasinya. Dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. Demikianlah penjelasan untuk mata acara keempat dari rapat. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih kepada Bapak Matius Susilo, Bapak dan Ibu pemegang saham PT Pancamitra Multi Bernama Tbk atau kuasanya. Yang terhormat, demikianlah penjelasan mengenai mata acara keempat rapat ini. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan. Sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar e-meeting hall yang di aplikasi ICGC. Mohon Bapak Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Mengacu kepada e-meeting hall, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam ICGC. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat agar dapat mengambil keputusan untuk mata acara keempat sebagai berikut. A. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk angkutan publik dan atau kantor angkutan publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan ketentuan angkutan publik dan atau kantor angkutan publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan serta afiliasinya. Dan B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. Apakah usulan mata acara keempat yang dapat diterima dan setuju secara musyawarah mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang memberikan suara abstain atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya secara kepada petugas. Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik
dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu e-meeting hall pada aplikasi ICKC. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui e-voting pada sistem ICKC. Sekarang marilah kita melanjutkan acara dengan pemungutan suara untuk memutuskan usulan tersebut. Ibu Notaris mohon dapat mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan data pemungutan suara dalam ICKC, hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sejumlah 2.976.800 saham dan tidak terdapat suara abstain. Oleh karena jumlah suara setuju adalah 2.200.000, oleh karena jumlah suara setuju adalah sebesar 2.022.899.900 saham atau lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, maka rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat dari rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan mata acara keempat rapat telah disetujui oleh rapat ini. Mata acara kelima rapat yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Matius Susilo selaku Direktur Utama Perseroan mewakili direksi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham kepada Bapak Matius Susilo. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berikut kami sampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan per 31 Desember 2021 yang telah kami melaporkan melalui surat perseroan nomor 004-Korsek-PMMP-1-1-2022 tanggal 14 Januari 2022. Perlu kami sampaikan bahwa tanggal 18 Desember 2020 perseroan telah melaksanakan penawaran umum perdana saham dengan jumlah hasil penawaran umum sebesar 118 miliar 608 juta rupiah dengan biaya penawaran umum sebesar 5 miliar 577 juta 453.696 rupiah sehingga dana bersih yang didapatkan perseroan adalah sebesar 113 miliar 30 juta 546.304 rupiah. Dari dana bersih yang didapatkan perseroan tersebut, realisasi penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut. Sebesar 57 miliar 343 juta rupiah digunakan untuk pembangunan konstruksi pabrik baru, yaitu pabrik ke-8. Sebesar 55 miliar 687 juta 546.304 rupiah digunakan untuk modal kerja perseroan. Demikianlah penjelasan untuk mata acara kelima dari rapat. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih kepada Bapak Matius Susilo. Bapak dan Ibu pemegang saham PT Pancamitra Multi Perdana Tbk atau kuasa yang terhormat. Demikianlah penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Oleh karena mata acara kelima ini hanya bersifat laporan sehubungan dengan relasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara atau persetujuan dari rapat dan tidak ada lagi hal yang dibicarakan dalam rapat ini, maka selanjutnya kepada Ibu Notaris Dr. Susan Sarjana Hukum Magister Kenotariatan mohon untuk membacakan kesimpulan rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berikut saya sampaikan kesimpulan rapat, yaitu mata acara pertama rapat menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021
laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equit at the charge kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021. Mata acara kedua rapat menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 sepenuhnya untuk memperkuat modal dan sebagai dana cadangan perseroan. Mata acara ketiga rapat menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan serta memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mata acara keempat rapat, pertama, mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan serta afiliasinya. Dan kedua, memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. Mata acara kelima rapat. Mata acara kelima hanya bersifat laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Maka tidak dilakukan pemungutan suara dan atau persetujuan dari rapat. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Bapak dan Ibu pemegang saham PT Pancamitra Multiplana Tbk atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui ICKC, oleh karena tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan dengan selesainya pembahasan semua mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Pancamitra Multiplana Tbk kami tutup pada pukul 11:10 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih.